nasihat jemaat yang tidak setuju atau tidak berkenan atau belum cocok, yang menganggap bahwa sekalipun ada alasan pemberitaan Injil di situ, tapi kalau dari 10 pelayanan terpenting, pelayanan itu tidak masuk dalam 10 pelayanan terpenting itu ya, itu mungkin nomor 1000. Atau dengan kata lain ada jemaat yang menyebutnya dengan kegiatan nol manfaat, begitu. Jadi tidak ada manfaat menurut beberapa jemaat, apalagi setelah mereka membaca pasal-pasal yang disodorkan untuk rencana perjanjian terjadinya debat. Itu akan sangat merugikan saya secara pribadi, dan saya bersyukur saya sering menasihati jemaat dan jemaat menerimanya. Maka ada saat di mana saya dinasihati oleh jemaat. Jemaat di sini tentu seluruh keluarga besar Amazing Grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Segala alasan dibuat oleh Pendeta Mel Atok yang sekarang sedang menanggung rasa malu, teman-teman. Kita tahu ya, Pendeta Mel Atok lebih memilih kehilangan rasa malunya daripada kehilangan pulu-pulunya. Banyak sekali teman-temannya dan juga jemaatnya yang mempertanyakan mengapa Pendeta Mel Atok kabur dari debat melawan Kodondi. Bahkan bisa dibilang Pendeta Mel Atok sekarang menjadi meme nasional dalam diskusi lintas iman ini ya teman-teman. Dijadikan parodi lucu-lucuan. Dan saya rasa teman-teman semua sudah tahu kabar mengenai kaburnya Mel Atok setelah mengiyakan tantangan debat dari Kodondi. Bahkan sudah bacot ya, sudah bacot siap untuk melawan Kodondi, sudah siapkan data dan sebagainya lah. Tetapi melalui kuasa hukumnya, mereka membatalkan secara sepihak dan langsung memblokir nomor dari timnya Kodondi, alias tidak mau lagi negosiasi ataupun membahas debat tersebut. Padahal kalau alasan karena gara syarat-syarat atau mungkin waktu dan sebagainya, apa salahnya nomor WA jangan diblokir, kan begitu. Dan baru-baru ini Pendeta Mel Atok kembali membuat alasan saat khotbah, teman-teman. Saat khotbah di gereja, dia kembali mengutarakan alasan-alasan yang makin kontradiksi. Kalau kemarin bilangnya alasan tim hukum dan sinode, ya. Sekarang dia bilang karena petunjuk Roh Kudus, teman-teman. Nah, jadi Roh Kudus ini selalu jadi kambing hitam dari segala tingkah laku mereka. Selalu, teman-teman. Sama seperti Elia Miron. Takut untuk ketemu Kodondi di acara podcastnya Dr. Richard. Dia bilang apa? Ada feeling, ada suara dari Roh Kudus yang menyuruh dia jangan datang ke sana. Padahal itu suara setan, teman-teman. Suara setanlah yang membuat Anda menjadi pengecut. Suara setanlah yang membuat Anda menjadi orang yang penakut seperti itu. Karena saya yakin, kalau Roh Kudus itu pasti memberikan kedamaian, keberanian kepada Anda, tuntunan, dan perlindungan tentunya. Tapi ini kan enggak. Mereka selalu menyalahkan, saya dapat petunjuk dari Roh Kudus gitu kan, pergilah ke sana gitu. Yang satu lagi dapat petunjuk, pergi ke sebelah kiri. Yang satu kanan. Roh Kudusnya berantem, nggak sama. Saya ingat sekali ya, pertama sekali saya mulai sangat tidak percaya dengan pendeta-pendeta, orang-orang Kristen yang mengklaim Roh Kudus, itu saat saya melihat perpecahan yang terjadi di GMS. Itu makin menguatkan saya bahwa mereka ini bullshit. Bayangkan, Pendeta Yusuf, ya, mertua dari Philip Mantova, mendengarkan suara Roh Kudus yang menyuruh seharusnya GMS itu begini. Sedangkan Philip Mantova yang selama ini mengklaim sangat dekat dengan Roh Kudus mengatakan harus begini. Itulah terjadi pemisahan, pecah kongsi antara menantu dan mertua. Itulah GMS terbagi dua, GMS merah, GMS hitam. Kalian tahulah dan kalian boleh cek. Benar nggak gereja Mawar Sharon terpecah dua? Dan dua-duanya mengklaim dituntun oleh Roh Kudus. Kan nggak mungkin Roh Kudus membawa orang kepada perpecahan, perselisihan. Aneh sekali. Jadi kembali ya, Roh Kudus jadi alasan dari Mel Atok dalam kabur
Ya, jadi besok saya nggak tahu siapa lagi yang akan dijadikan kambing hitam oleh pendeta Mel Atok atas hilangnya harga diri dia, atas malunya pendeta Mel Atok yang dianggap sebagai pendeta paling penakut, paling pengecut untuk saat ini. Sudah ia kan malah kabur, bahkan tidak minta maaf ataupun mengeluarkan sepatah kata kepada Kodondi ya. Harusnya kan secara gentleman dia yang sampaikan. Dia yang sampaikan kepada Kodondi, misalnya dia telepon atau dia VN. Mohon maaf ya, karena perintah dari sinode saya tidak boleh debat. Kalau kemarin itu karena saya sendiri, tanpa saya konsultasi. Setelah saya konsultasi, ternyata dari sinode tidak boleh gitu kan. Itu masih lebih enak. Minimal konfirmasi pribadi. Minimal say hello lah buat Kodondi gitu kan. Sampaikan langsung. Mengapa giliran seperti ini yang dimajukan tim kuasa hukum? Tim kuasa hukum ya. Nggak tahu benaran kuasa hukum atau mungkin sekretarisnya, ajudannya gitu kan, atau istrinya yang dia suruh WA, pura-pura kami dari kuasa hukum, kita nggak tahu. Tetapi yang kita tahu, pendeta Mel Atok tidak berani konfirmasi sendiri. Biasanya dia VN terus tuh, WA, VN ya, suara dia langsung yang bilang, oke, saya siap debat tanggal 22. Terus nggak lama kemudian, oh, saya ada urusan tanggal 29 ya. Begitu ini nggak ada VN-nya. Nggak ada WA-nya. Apalah ini? Gentleman lah. Bukankah pendeta setiap khotbah selalu mengajarkan jemaatnya untuk berani bertanggung jawab? Berani gentleman. Ya, gentleman. Artinya benar-benar hadapi ini. Bukan malah menyuruh orang yang maju. Saya nggak tahu ya, apakah mentalitasnya memang dididik seperti itu, sehingga mentalnya itu mengkambing hitamkan orang lain, ya, suka menumbalkan orang lain gitu kan. Sama seperti mereka bilang, dosa kami ditebus oleh orang lain. Yesus mati di tiang salib untuk menebus kami gitu. Kutuk kami pindah ke Yesus. Sehingga jadi yang terkutuk dia, kutuknya pindah. Apa memang mentalitasnya seperti itu ya? Suka mengorbankan orang lain. Nggak berani hadapi sendiri. Ini memalukan ya. Dan kita coba putarkan ini, bagaimana dia menjadikan Roh Kudus sebagai alasan, dan dia mengatakan bahwa debat dengan Kodondi, ya, menurut dia itu nggak penting, ya. Jadi menurut dia itu mengalahkan setan, ya kalau saya bilang ya, mengalahkan setan, menaklukkan setan itu bukanlah hal penting, ya, bukan hal penting. Mungkin hal penting bagi dia adalah bagaimana mendapatkan pulu-pulu, bagaimana mendoakan jemaat yang sakit, bagaimana gunting pita saat jemaat peresmian, bagaimana menambah cabang gereja dia. Yang berikutnya ya, yang paling penting mungkin nambahin mobil gitu kan, nambah mobil, nambah rumah, itu mungkin lebih penting. Kalau mengalahkan setan, itu nomor 1001 dia bilang, ya. 1001. Mengalahkan setan itu nol manfaat menurut Mel Atok ya. Sekali lagi mengalahkan setan ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena menurut dia Kodondi setan. Kita pakai standar dia. Ya. Dia yang bilang kalau Kodondi kan setan. Seharusnya mengalahkan setan ini prioritas nomor 1. Betul nggak? Kita dengarkan dulu. Dari daftar kebejatan moral yang ada di dalam ayat 2 ini, kita sudah bahas tentang mencintai diri, mencintai uang, lalu membual dan menyombongkan diri, serta menjadi pemfitnah. Dan hari ini 3 yang tersisa. Dan puji Tuhan kita selalu belajar firman secara eksposisi, menyoroti firman Allah, pasal per pasal, ayat per ayat, bagian per bagian, yang dari dalamnya kita menerima tuntunan dari kekayaan firman Allah yang luar biasa, ya. Jadi saudara tenang, biasa kalau saya sedang dibahas di media sosial tertentu atau di channel tertentu, biasanya saya pakai itu untuk panjang lebar menanggapi, tapi malam ini tidak. Kita akan banyak belajar ayat-ayat ini, ya.
Jadi buat saudara yang belum tahu, seputaran rencana debat dengan Donditan yang awalnya saya sangat bersemangat menerima tantangan tersebut, bahkan sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan materi, sudah berdoa dan belajar. Dan salah satu doa yang saya naikkan beserta beberapa orang yang mungkin juga mendoakan adalah apakah ini dikehendaki Allah atau tidak. Karena walaupun alasannya rohani, tapi kalau Tuhan cegah ya tidak bisa. Anda baca dalam Kisah Para Rasul, bahkan Tuhan mencegah Rasul Paulus untuk memberitakan Injil ke tempat yang lain. Bahkan yang mencegahnya adalah Roh Kudus. Dan cerita-cerita seperti itu banyak terjadi, dan tentu itu hanya bisa ditemukan dari keseriusan kita bertanya kepada Tuhan, ya. Dan walaupun saya sudah antusias, tetapi setelah mendengarkan nasihat jemaat, saya memilih untuk mengikuti nasihat jemaat yang tidak setuju atau tidak berkenan atau belum cocok, yang menganggap bahwa sekalipun ada alasan pemberitaan Injil di situ, tapi kalau dari 10 pelayanan terpenting, pelayanan itu tidak masuk dalam 10 pelayanan terpenting itu, ya. Itu mungkin nomor 1000. Atau dengan kata lain ada jemaat yang menyebutnya dengan kegiatan nol manfaat, begitu. Jadi tidak ada manfaat menurut beberapa jemaat, apalagi setelah mereka membaca pasal-pasal yang disodorkan untuk rencana perjanjian terjadinya debat. Itu akan sangat merugikan saya secara pribadi, dan saya bersyukur saya sering menasihati jemaat dan jemaat menerimanya. Maka ada saat di mana saya dinasihati oleh jemaat. Jemaat di sini tentu seluruh keluarga besar Amazing Grace, bahkan mayoritas jemaat secara online pun tidak setuju. Saya sudah berkali-kali mendengar itu, tapi saya masih coba mendoakan gitu loh. Tetapi semakin ke sini ternyata jemaat punya nasihat-nasihat tidak asal-asalan. Mereka juga orang-orang berdoa, orang-orang mencintai Injil dan juga mencintai saya tentunya. Sehingga setiap arahan mereka, nasihat mereka, pandangan-pandangan mereka, saya terima dengan sukacita, ya. Saya terima dengan senang, ya. Padahal saya sudah sangat bersemangat untuk menerima atau melayani tantangan tersebut. Tapi berujung tolak, karena semua, sekali lagi, baik badan pengurus daerah kita di Sinode di cabang NTT juga memberi pesan via telepon tentunya, dan juga tim hukum serta jemaat baik online maupun onsite yang dipakai Tuhan untuk menasehati saya. Jadi itu nol manfaat. Bahkan memang kegiatan-kegiatan seperti itu di beberapa contoh kegiatan yang lain itu seperti tindakan membuang mutiara kepada babi. Ya, di dalam Matius 7 ayat 6, saudara masih ingat ayat itu? Ayat itu berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jadi ada pandangan-pandangan dari jemaat. Ya syukur-syukur kalau yang dengar debat, Bapak sudah siap ayat, sudah doa, jelaskan sejujur-jujurnya. Tapi kalau yang dengar adalah karakter babi dan anjing seperti ini, maka ke Injil itu akan diinjak-injak. Dan sedangkan orang lain yang bukan kategori anjing dan babi, melainkan domba-domba yang rindu dituntun, domba-domba yang rindu dengar firman, mereka mau diajar. Mereka walaupun capek kerja, mereka mau datang ibadah Rabu, Kamis, Minggu, youth, kaum wanita, kaum pria, atau di momen-momen duduk dengar radio. Mendingan mutiara itu dikasih ke domba-domba, jangan ke babi dan anjing. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ini tidak pernah memaki lagi ya saudara-saudara. Hanya kebetulan ayatnya bilang memang ada karakter anjing dan babi yang sering menginjak-injak mutiara. Nah, kita memang belum melaksanakan, tapi
bertolak dari pelaksanaan-pelaksanaan yang lain. Setelah diskusi atau debat, lalu anak-anak setan mulai putar balik itu video-video segala macam, dan ujung-ujungnya rugi besar, ya, dan lain-lain. Seperti itulah. Memang setelah saya duduk dengar nasihat-nasihat semua saudara seiman, mereka dipakai Tuhan. Bahkan BPD, Badan Pengurus Daerah, telepon saya dan berkata, Bapak bersyukur dengan tim hukum dan jemaat yang menasihati Bapak. Itu mereka dipakai Tuhan. Ya, dari sini jelas ya saudara, saya mendoakan saudara, saudara harus mendoakan saya. Saya menasihati Anda dan Anda mendengarkan nasihat saya, tapi percayalah nasihat-nasihat Anda yang tidak bertentangan dengan firman itu, saya terima sebagai pesan dari Tuhan, nasihat dari Tuhan. Ya, karena Amsal mengatakan kalau dengar nasihat, nanti jalan kita jadi enak. Walaupun penuh tantangan, tapi kita lebih daripada pemenang. Nah, tapi sorotan saya hari ini adalah nats yang kita baca ini, ternyata ini juga dipakai oleh, saya sebutnya secara jelas ya, alat-alat setan. Yang dulunya Kristen, mengaku Kristen, lalu pindah menjadi mu'alaf, lalu mereka mulai menyerang Kristen. Nah ya, salah satu yang sangat ngotot hari-hari ini adalah saudara Donditan ya. Puji Tuhan ya, firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Seluruh firman Tuhan itu luar biasa. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa firman Tuhan itu luar biasa saudara-saudara? Karena yang mengilhamkan firman itu adalah Roh Kudus ya. Tidak ada hamba Tuhan, apalagi penulis-penulis Alkitab, mereka berbicara dengan kehendak mereka sendiri. Tapi semua mereka itu, saudara-saudara, bicara dengan dorongan Roh Kudus ya. Jadi, kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL, kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL? Silakan Pak. Saya tidak pernah menghitung, tapi jelas banyak sekali. Silakan. 937 tepatnya, hampir 1000 ayat Pak. Artinya, kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL, pertanyaan saya, apakah penulis PB ini diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh PL? Paulus hantam itu penyesat-penyesat di mana-mana. Ya, dan konsekuensinya ya dia harus menderita, tapi tidak apa-apa. Harus babat. Saya kemarin tanggapi ini mu'alaf satu. Coba siap di video dulu. Donditan, dia suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis satu nih, perhatikan. Dia memang iblis, omong saja. Memang. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan, kau dipakai setan. Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab lalu ngaur, setan punya turunan kau. Kita mengasihi semua orang, tapi khusus yang gila-gila begini kita babat. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Makasih Mbak Udin. Ngilo lo, jadi gilo, produksi tadi gilo lo. Salibkan dia. Hari ini kau bertobat. Peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli,
diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Yopi dengan Nobin ini sama-sama otak narkoba. Jadi syaraf otaknya sudah rusak. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Kalian sudah dengar ya bacotan dari Pendeta Mel Atok. Gayanya luar biasa, masih pede. Padahal kalau orang normal, ya itu nggak berani muncul tuh 1-2 bulan. Kalau dia mungkin kan udah biasa ya. Udah biasa untuk bermuka tebal, ya tetap muncul. Kalian sudah dengar ya, dia bilang dia harus minta petunjuk kepada Roh Kudus. Jadi waktu kamu VN awal, waktu kamu WA mengokekan, itu nggak ada petunjuk Roh Kudus. Atau Roh Kudusnya menyesal dan merevisi petunjuknya. Ini kan penghujatan kalau seperti itu. Bukankah Mel Atok selalu khotbah, selalu mengatakan, mintalah petunjuk kepada Roh Kudus atas semua tindakan kalian, pengambilan keputusan kalian. Sebelum ambil keputusan, doa, minta petunjuk. Jadi waktu kamu mengiyakan ini, di mana Roh Kudus kamu? Bukankah menerima tantangan Kodondi, bahkan Anda sampai menentukan tanggal, seharusnya kan itu sudah melalui petunjuk Roh Kudus. Kalau memang Anda dekat dengan Roh Kudus, kalau memang setiap hari Anda minta petunjuk Roh Kudus. Kecuali itu bullshit. Apakah itu bullshit, Pendeta Mel Atok? Coba Anda jawab saya. Saya waktu masih Kristen, teman-teman, pagi hari ya, saya selalu namanya sate, alias saat teduh. Jadi sebelum beraktivitas, sama kayak di Islam sekarang, kita sholat subuh. Ya kalau di Kristen, berdoa pagi. Kalau di Katolik ada namanya doa fajar. Ya, artinya minta tuntunan Tuhan untuk satu hari ini. Minta tuntunan perlindungan atas apa yang kita lakukan satu hari ini. Minta petunjuk. Ya, sehingga Tuhan yang membukakan jalan-jalannya. Bukankah Mel Atok mengajarkan orang seperti itu? Tetapi kenapa bukan dia yang mempraktekkan? Kan begitu. Terus kembali ya, mengalahkan setan yang saya sebut. Bukankah menjawab segala problem, segala hal yang kalian anggap sebagai fitnah kepada agama kalian, itu harusnya jadi prioritas pertama. Sama seperti saya, teman-teman. Ya, sama seperti saya, contoh gini. Kenapa saya tetap buat konten menjawab fitnahan sebelah, mereaksi segala fitnahan dari kaum Polikardus? Padahal teman-teman, kalau saya menggunakan gayanya Pendeta Mel Atok, ada skala prioritas. Di antara 10 hal paling penting, debat dengan Kodondi itu nomor 1000 menurut dia. Padahal seharusnya debat sama Kodondi itu nomor 1. Karena menurut kacamata mereka, yang dilakukan Kodondi penyesatan. Artinya meluruskan penyesatan itu jauh lebih penting. Supaya orang jangan tersesat. Sama seperti saya, memprioritaskan menjawab syubhat dan fitnah dibandingkan hal-hal yang lain. Contohnya apa? Contohnya debat. Contohnya lagi kesaksian mualaf. Bayangkan, saya tetap memprioritaskan hal ini, menjawab fitnahan mereka. Betul nggak? Padahal kalau ukurannya manusia, ukurannya mana lebih enak, debat jauh lebih enak, teman-teman. Kita nggak perlu ngereaksi, kita nggak perlu nonton video orang dulu, langsung buka live, ya. Nunggu OT naik, oke, debat langsung, ya. Paling live sendiri cuma berapa menit, OT sudah naik, langsung live-kan ke YouTube. Bisa dapat 3 jam. Reaksi cuma 40-an menit. Kalau debat berjam-jam, teman-teman. Bisa potong beberapa video jadinya. Ya, pagi, siang, malam. 3 video, bahkan bisa 5 video.
Betul nggak? Kalau debat seperti itu, bagi teman-teman yang ikut saya dari zaman dulu, pasti tahu. Pagi, siang, malam kita buat. Toh santai aja. Nggak perlu mikir terlalu banyak. Udah ngalir. Kan gitu. Bahan-bahannya udah ngalir. Bahan debat kan itu-itu aja. Kalau kurang ngerti, ada teman yang backup. Kalau yang memang bukan bidang kamu. Ya, kayak misalnya ditanya tentang fikih Islam. Serahkan kepada Ustadz Wafi. Kan seperti itu aja. Kalau kita bicara, mana lebih enak. Begitu juga dengan kesaksian mualaf. Tinggal datangi mualaf, walaupun harus keluar ongkos, keluar biaya, ya, tapi itu gampang. Cuman memang susahnya di biaya. Kesaksian mualaf, saya tinggal hubungi mualaf, ya, datang ke sana, ngerekam, ya memang capek, dan juga lebih ribet, itu aja. Tetapi, kenapa yang saya prioritaskan adalah ngereaksi ini? Padahal kalau mau jujur bilang, kalian bisa lihat channel reaksi saya, itu kurang yang sekarang ini. Ya, kalau jadi HMC kemarin besar. Kalau bicara prioritas, saya tetap memprioritaskan menjawab fitnah mereka. Walaupun nggak ada yang nonton. Walaupun nggak ada yang nonton, teman-teman. Walaupun yang nonton sedikit dibandingkan debat dan juga kesaksian mualaf. Kalian bisa lihat channel saya yang Hidayah Mualaf Center sekarang sudah gede. Banyak orang bertanya, kenapa nggak fokus di situ saja? Kenapa nggak gedekan di situ aja? Saya bilang karena harus ada yang menjawab fitnahan mereka. Harus ada yang mereaksi segala syubhat mereka. Dan juga pemberitaan tentunya. Jadi walaupun nggak ada yang nonton, walaupun berat, saya ambil langkah ini teman-teman. Saya ambil perjuangan ini karena saya memprioritaskan menjawab para setan. Ya, para iblis yang sesungguhnya. Prioritas saya itu menjawab fitnahan kepada Islam. Itu nomor 1. Beda dengan Mel Atok yang menempatkan menjawab fitnah kepada Kristen, ya, sekali lagi standar mereka, karena dalam kacamata mereka yang dilakukan oleh Kodondi itu adalah fitnah. Walaupun kalau kita lihat itu adalah kebenaran. Tapi bagi mereka kan fitnah, bagi mereka ya sekali lagi. Seharusnya itu nomor 1. Nah, tapi itulah dia, saya nggak ikutan lah. Ya, dia mau jadikan itu nomor 1001, urusan dia lah. Ya, kalau saya nggak menjawab fitnah, dan juga menjawab orang-orang yang memelintir ayat Quran, hadis, memfitnah Islam, yang memframing Islam yang jelek, itu nomor 1. Prioritas nomor 1. Kesaksian mualaf, debat, itu berikutnya. Kalau ada waktu, saya baru buka Komal untuk ikut debat ya. Kayak sekarang lagi sibuk, saya nggak buka. Karena itu prioritas nomor sekian. Walaupun kalau ikut standar dia ya lebih enak. Ada gift-nya lagi gitu kan. Betul nggak? Ada gift-nya. Tapi nggak. Prioritas nomor 1 saya adalah menjawab fitnah mereka. Walaupun dengan segala keterbatasan. Padahal Allah sudah berikan saya jalan yang beda, teman-teman. Ya, banyak teman-teman nanya kepada saya kan, Kojul, gimana cara membedakan ini jalan dari Allah atau tidak? Saya bilang, saya kasih analogi yang paling simpel. Saya kasih contoh. Saya punya channel Jadid HMC itu reaksi. Channel reaksi menjawab fitnah Oten. Begitu mati channel tersebut, itu sudah jadi tanda tanya. Kenapa bisa mati? Tentu saja atas izin Allah. Betul nggak? Nggak mungkin channel saya yang lama mati tanpa izin Allah. Oke, saya buat 2 channel. Satu kesaksian mualaf, namanya Hidayah Mualaf Center. Satu lagi Jadid HMC yang sekarang. Jadid HMC yang baru ini. Secara manusiawi, harusnya Jadid HMC ini yang kencang. Karena penonton yang lama pasti akan pindah ke sini. Karena basis saya adalah ini kan, reaksi. Menjawab fitnah. Toh juga saya bukannya vakum dulu 3 tahun, baru muncul. Ya, kalau ada vakum dulu mungkin penontonnya udah pada hilang, ya, udah nggak kenal saya, udah pensiun nonton gitu kan. Zamannya sudah berubah. Tapi ini kan nggak. Begitu channel itu mati, saya langsung gantikan dengan channel ini. Tapi apa yang terjadi? Channel ini kurang, teman-teman. Sedangkan HMC yang baru, Hidayah Mualaf Center, itu cepat naiknya. Bahkan bisa dibilang sudah 80% dari Jadid HMC. Padahal videonya 1 hari 1 doang, kadang 2 hari 1. Artinya memang itu jalan yang diberikan oleh Allah. Allah suruh saya di situ. Kita harus peka terhadap apa yang ingin Allah sampaikan kepada diri kita. Dari channel dikasih mati, terus dikasih channel pengganti yang beda genre. Ya, beda alur perjuangan. Tapi saya minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk terus menjawab fitnah ini. Ya, terlepas dari orang nonton atau tidak nonton, nggak apa-apa. Saya sisihkan waktu saya untuk menjawab fitnah-fitnah ini, karena ini prioritas. Ya, saya anggap ini tetap menjadi prioritas utama. Oke? Terus,
pendeta Mel Atok, ya, kita kembali. Terus dia bilang apa teman-teman? Ini adalah kegiatan yang nol manfaat. Padahal menjawab Kodondi itu manfaatnya luar biasa bagi dia, bagi gereja, bagi kekristenan. Karena kalau dia nggak menjawab Kodondi, akan makin banyak orang-orang yang meninggalkan gerejanya. Akan makin banyak orang-orang yang mualaf. Begitu juga dengan kami. Kenapa saya jawab fitnahan Oten? Kalau enggak, makin banyak teman-teman muslim yang tersesat. Makin banyak orang disesatkan oleh Edis, Elia Miron, dan sebagainya. Itulah kenapa saya harus hadir di sini. Akan banyak umat muslim yang berpikir saudaranya yang di Padang, ya, di Sukabumi, itu Islam radikal. Karena fitnahan yang dibuat oleh mereka. Saya harus luruskan hal itu, bahwa yang terjadi adalah mereka sudah muak melihat kelakuan Polikardus. Harus ada yang saya luruskan. Betul nggak? Bahkan saya ini bawa oleh-oleh teman-teman ya. Dari wilayah Jawa Tengah, bagaimana susahnya pendirian masjid di desa-desa yang notabene itu Kristen mayoritas. Susah. Saya temukan di sini. Saya sampai terkejut. Rupanya Jawa, masih banyak daerah di Jawa Tengah ini yang pendirian masjid susah. Kalau di Tapanuli saya maklum. Di Papua kita maklum kan. Di Jawa ternyata bisa juga. Dan di Jawa Tengah inilah saya melihat bahwa ternyata satu keluarga bisa anaknya nanti ini banyak sekali yang seperti itu. Bahkan yang suami istri, suaminya nanti Kristen, istrinya Islam, bisa tinggal satu rumah. Saya sampai wow, apa ini? Ya. Di Jawa Tengah banyak yang seperti itu, terutama dari Semarang sampai Solo, ya Salatiga apalagi. Wih, Kristennya kuat sekali. Jadi saya belajar banyak hal dan saya bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan, menaruh saya untuk melihat dunia yang lebih luas lagi. Kalau sebelumnya debat gitu kan, ini lebih luas. Jadi kalau dibilang ini nol manfaat, ya saya lucu lihat Mel Atok. Karena menurut saya, bagi saya, menjawab fitnah itu paling bermanfaat. Terus dia bilang syarat-syarat merugikan dia. Padahal kalau kita bicara syarat, itu bisa dinegosiasikan. Dia menuduh Kodondi membuat syarat dilarang menghina pribadi. Padahal dia ingin menghina Kodondi. Dia ingin mengatakan Kodondi setan, anak setan, dan sebagainya. Untuk hal ini, Kodondi terbuka. Kalau memang pasal itu mau direvisi, silakan. Silakan. Anda boleh maki Kodondi. Dia setuju saja, tapi tolong, ya misalnya makinya itu adalah batasannya. Jangan isi debatnya itu makian semua gitu kan, nggak ada data, ya kan konyol gitu. Ya misalnya setiap giliran kamu ngomong, ya misalnya kamu ngomong 10 menit, kamu maki Kodondi setan 3 kali, masih oke lah. Tapi kalau isinya makian semua kan nggak fair gitu. Ini bukan diskusi nantinya. Ya, ini caci maki. Namanya caci maki nantinya. Kan begitu. Jadi semua syarat ini masih bisa dirundingkan. Tetapi dari kalian lah yang memblokir dan tidak mau mendiskusikan hal ini. Betul nggak? Dan saya nanti pulang ke Jakarta langsung ke tempat Kodondi, kita akan bahas lagi ini ya, mengenai ayat perjanjian per perjanjiannya. Terus dia bilang jemaat online juga tidak setuju. Ya, baik online maupun offline itu tidak setuju. Padahal kalau kita baca dari kolom komentar yang online itu jemaatnya saja kecewa. Jemaatnya kecewa melihat Mel Atok yang kabur. Jadi jemaat mana yang Anda kambing hitamkan? Jemaat Anda yang mana menyebut mereka nggak setuju, mengatakan mereka nggak setuju. Ini kan memalukan. Kalau badan pengurus daerah Anda dan sinode Anda nggak setuju, kami wajar. Kami maklumi. Kita maklumi kalau sinode nggak setuju, karena itu beresiko. Beresiko sekali bagi pelayanan kalian. Karena begitu Anda babak belur, yang babak belur itu bukan hanya Anda, gereja Anda, sinode Anda, semua akan berpengaruh. Betul nggak? Banyak orang Kristen yang akan mualaf, dan tentu saja bukan hanya jemaat kalian. Bisa jadi jemaat gereja lain juga. Bisa jadi jemaat di gereja sinode yang lain juga. Sinode kamu juga mungkin kena lagi nanti yang lain. Itu kita maklumi. Jadi kalau sinode nggak berani, kita udah dari dulu maklumi sekali gitu. Karena saya beberapa kali juga nemani Kores, kita negosiasi untuk diskusi atau debat
pendeta melawan Bang Zuma. Pendetanya pingin, ya, pendetanya merasa bahwa, wah ini keren, kesempatan hebat, bisa debat dengan Bang Zuma yang lagi tersohor di medsos, ya. Tetapi dia bilang sinodenya nggak kasih. Begitu dia ajuin, sinodenya ketakutan. Karena bagi pendeta ini, bisa menahan Bang Zuma saja itu udah prestasi kan. Betul nggak? Bagi tim-tim lemah, ya tim-tim bawah, bisa ketemu tim hebat, misalnya ketemu Real Madrid, ya misalnya kayak kita bilang Persija Jakarta lah, ketemu dengan Real Madrid, bisa tahan imbang udah prestasi. Mereka nothing tulus. Tapi sinodenya yang merasa, wah ini bahaya, bikin malu gitu kan. Bikin malu nantinya. Kalau mereka siap aja. Jadi dari pengalaman ini saya tahu betul bagaimana orang-orang ini dalam berpikir. Ya, saya tahu betul. Tapi kalau Mel Atok memang bisa meyakinkan, why not? Kalau Anda bisa yakinkan tim, ya, kuasa hukum, sinode, bahwa oke, ini keputusan yang benar. Dari sini akan banyak orang yang terselamatkan. Akan banyak orang yang kita doktrin lagi untuk tidak mualaf. Ya, untuk mereka jangan sampai mualaf. Akan banyak orang-orang yang sudah mualaf kembali gitu kan. Kalau dia berhasil meyakinkan, saya yakin kok sinode pasti setuju, sinode pasti senang. Tapi ini kan enggak, betul nggak? Artinya Anda yang nggak pintar. Saya katakan langsung, Anda yang nggak pintar kok, ya. Terus kalau dibilang ya, jangan membuang mutiara kepada babi, karena nanti akan diinjak. Ya, nanti akan diinjak. Ini cukup lucu ya. Dia bilang mending mengurus domba yang mau dituntun. Saya melihatnya ini sebagai tindakan pengecut yang merasa bahwa ya sudahlah. Ya, mereka pasti gunakan itu kan, ya sudahlah. Kita puas dengan domba-domba yang tersisa, domba-domba yang sudah tersadarkan dan jadi manusia, udah biarkan aja. Yang sudah mualaf ya udah biarin. Karena kita nggak akan sanggup untuk menjangkau mereka. Dari dulu, kalian lihat, kalau yang sudah mualaf, itu jarang sekali yang kembali murtad, jarang. Sedangkan yang murtad, itu banyak yang kembali ke Islam. Nggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh Cecen. Orang yang sangat dekat dengan Lina Wijaya. Orang yang ikut Lina Wijaya, melakukan penginjilan. Betul nggak? Melakukan penginjilan. Tapi bisa kembali ke Islam. Kenapa seperti itu? Karena masih ada nilai tauhid yang tertanam dalam dirinya. Masih ada akal yang dipakai. Nggak mungkin segampang itu dia percaya hal-hal yang aneh. Nggak mungkin dia percaya ada Tuhan yang seperti itu. Nggak mungkin. Kalau orang yang ditanamkan tauhid, yang masih ada tersisa nilai tauhid, berat dia untuk murtad seperti itu, teman-teman. Nggak akan mau. Kalau memang sudah tidak percaya Islam, ujungnya ateis. Dia akan lebih memilih ateis daripada memilih agama yang tidak masuk di akal menurut dia. Ya, nggak mungkin dia bilang Tuhan seperti itu, nggak mungkin, karena tauhid nggak nyambung dengan yang gituan. Sama seperti orang dari Yahudi ya, orang Yahudi mau digimana pun dia nggak akan terima Tuhan yang berbentuk, nggak mungkin. Tuhan yang makhluk dia nggak akan terima. Tapi orang pagan baru cocok. Itulah kenapa Romawi, Yunani cocok. Karena bagi mereka kalau Tuhan nggak berwujud, malah mereka nggak terima. Dasar bagi mereka adalah Tuhan itu harus ada wujud. Jadi kalau diajarkan tauhid, mereka nggak cocok. Ya, orang-orang pagan ini nggak cocok tauhid. Jadi kebalikan dari kita. Yahudi, Islam, itu sama-sama nggak terima kalau ada Tuhan yang berbentuk. Ya, nggak mungkin. Nah, itu kebalikannya. Terus, kalau dibilang apa ya? Mereka dipakai Tuhan untuk menasehati. Waduh. Aduh, udahlah saya no comment lah kalau untuk Mel Atok. Kita tunggu sajalah. Semoga dibuka WA timnya Kodondi ya, Melisa yang diblokir, dan minimal ada say hello lah dari Mel Atoknya, itu yang kita harap. Jangan bikin malu. Jangan bikin malu, itu aja. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan menonton channel ini. Bantu sebarkan supaya kembali ya. Jemaat-jemaatnya tersadarkan, jemaatnya sadar kalau mereka dikambing hitamkan oleh pendetanya, sehingga mereka bisa berpikir secara logis. Itu yang kita harap. Akal dari jemaat-jemaat Mel Atok ini terbuka. Kalian bisa lihat pendeta kalian seperti apa. Mau kalian ikut pendeta seperti itu?
Ya, kalian yang pikirkan sendiri. Kalau kalian mau ikut pendeta seperti itu, ya monggo, silakan. Kalau saya sih tinggalkan. Pendeta seperti itu saya tinggalkan. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.